2023 sebentar lagi akan berlalu. Ada banyak nih peristiwa yang melekat di ingatan kita, bahkan banyak juga yang menjadi virus virtual alias viral. Bersama saya Sheila Purnama, inilah Fenomena Viral 2023. Belakangan seperti ini tapi masih santai-santai. Astagfirullahaladzim. Semakin mudah akses internet kita dapat, semakin mudah juga informasi menyebar di masyarakat. Yang tentunya ragamnya, komentarnya juga macam-macam ya. Ada yang positif, ada yang negatif gitu kan. Ada berita-berita menggembirakan seperti pembangunan, termasuk juga hal-hal baru atau pencapaian. Tapi ada juga informasi yang bikin kita ngelus dada. Contohnya, salah satunya adalah karena terbakarnya padang sabana Gunung Bromo di Jawa Timur. Ini orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini tapi masih santai-santai nih orangnya. Ini Bromo di Bukit Teletabis lagi kebakaran gara-gara sejumlah oknum yang melakukan prewedding. Niat bersukacita menyambut pernikahan berujung petaka. Itu terjadi ketika sekelompok orang yang menyalakan flare atau suar di padang sabana Gunung Bromo yang dikenal indah di Probolinggo, Jawa Timur pada 6 September 2023. Api suar untuk pemotretan jelang pernikahan itu merembet ke rerumputan kering hingga memicu kebakaran. Api bahkan meluas membuat petugas gabungan kewalahan memadamkannya. Wisata Gunung Bromo dan sekitarnya terpaksa ditutup sementara. Penanggung jawab pemotretan sekaligus manajer sebuah jasa acara pernikahan ditetapkan sebagai tersangka. Kerusakan yang ditimbulkan tidak main-main. Setidaknya ada 504 hektar lahan terbakar. Ia terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Di tengah proses hukum, calon pengantin dan kru jasa acara pernikahan menemui tokoh dan warga suku Tengger untuk meminta maaf. Seyogyanya, keindahan alam tidak boleh dicemari ulah manusia yang serampangan. Apalagi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masuk di 3 besar taman nasional terindah di dunia, versi situs perjalanan wisata berbasis di Amerika Serikat. Salah satu yang menjadi buah bibir dan banyak dibincangkan masyarakat tahun ini adalah kedatangan band fenomenal asal Inggris Coldplay. Wah, ini benar-benar fenomenal. Tapi sayangnya, di tengah antusias masyarakat untuk menonton konser Coldplay, ada aja oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang merusak kebahagiaan ini. Konser Coldplay di Indonesia disambut antusias. Betapa tidak, ini adalah kali pertama band asal London yang dibentuk tahun 1997 itu menggelar konser di Indonesia. Konser Coldplay memang fenomenal. Harga tiket mulai dari Rp800.000 hingga Rp11 juta pun jadi rebutan hingga sulit didapat. Sayangnya, antusias nonton konser Coldplay dimanfaatkan sejumlah oknum tak bertanggung jawab. Sejak tiket konser dijual secara daring pada 17 Mei 2023, banyak yang jadi korban penipuan oknum jasa titip atau just tip pembelian tiket konser. Di Jakarta saja, setidaknya 60 orang tertipu dengan total kerugian mencapai Rp260 juta. Para korban memesan tiket konser melalui media sosial, antara di jalur resmi, tiket begitu cepat ludes. Penipuan baru disadari setelah uang ditransfer, tetapi penjual tiket tak bisa lagi dihubungi. Maraknya penipuan di pusaran penjualan tiket Coldplay membuat polisi tak tinggal diam. Penangkapan pasangan suami istri pembuka jasa titip pembelian tiket konser di Bantul, Yogyakarta ramai jadi sorotan. Para korban membayar tanda jadi sebesar Rp50.000 tapi tak kunjung menerima tiket konser. Mereka juga untuk meyakinkan para korban atau masyarakat yang ingin membeli, mereka sudah memiliki 1 tiket asli yang mereka dapatkan. Jadi maksudnya saya seandainya pelaku, saya sudah punya 1 tiket, kemudian tiket itulah yang saya post di website itu bahwa inilah tiket, memang kami punya tiket atau saya punya tiket yang akan saya jualkan ke khalayak atau ke masyarakat yang ingin membeli tiket tersebut.
Dugaan penipuan juga melibatkan 2 orang dari Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. 2 lainnya ditangkap di Pangkal Jene, Sulawesi Selatan, di mana polisi mendapati berbagai bukti. Keempatnya dibawa pakai pesawat menuju Mapolda Metro Jaya. Di Semarang, Jawa Tengah, penipuan tiket konser Coldplay melibatkan mahasiswa jurusan komputer. Ia menawarkan 20 tiket fiktif melalui media sosial. Korban yang sudah mentransfer uang gigit jari karena tiket tak kunjung datang. Dan yang paling bikin heboh adalah kasus penipuan yang melibatkan Gisha Deborah, seorang mahasiswi di Jakarta. Tak tanggung-tanggung, total kerugian korban yang merupakan para pengecer atau reseller tiket mencapai 5,1 miliar rupiah atau sebanyak 2.268 tiket. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun. Tas, sepatu, hingga sandal merek terkenal yang dimilikinya diamankan polisi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan turut memblokir rekening tersangka karena menemukan perputaran uang mencapai 40 miliar rupiah di rekening gadis berusia 19 tahun itu. Nah pemirsa, berikutnya adalah informasi viral terkait dengan moda transportasi. Udah cobain belum? Ini udah mau akhir tahun loh, harus cobain. Ada kereta Wush. Moda transportasi baru ini memangkas waktu tempuh dari Jakarta ke Bandung cuma 45 menit aja. Keren ya? Wush sendiri itu singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, dan sistem hebat. Cobain. Ini dia tonggak sejarah modernisasi transportasi perkereta apian nasional yang resmi beroperasi pada 2 Oktober 2023. Kereta cepat hasil proyek strategis Indonesia Tiongkok ini dirancang mampu memiliki kecepatan 350 km per jam. Memastikan keamanan dan kenyamanan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir mengajak sejumlah artis dan influencer. Ini adalah salah satu bukti bahwa Indonesia semakin maju dan sangat membanggakan sekali bahwa kita Indonesia tidak kalah sama luar negeri. Yang pertama pasti ini bangga dan luar biasa ya, karena akhirnya kita punya kereta cepat yang selama ini hanya bisa, saya pribadi merasakan kalau sedang pergi ke luar negeri ya kan. Sekarang Indonesia sudah punya. Meski dalam kecepatan tinggi, kereta cepat ini minim getaran. Nyaman, dan pada kecepatan tadi 350 tidak terasa sama sekali, baik saat duduk maupun saat saya berjalan. Jalur kereta cepat membentang sejauh 142,3 km, di mana Jakarta-Bandung bisa ditempuh dalam waktu hanya 46 menit. Transportasi massal baru yang sama-sama menyedot perhatian adalah Light Rail Transit, yang disebut lintas rel terpadu atau LRT. Kehadirannya menambah pilihan transportasi umum di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang bebas macet di tengah buruknya polusi udara. Pemerintah mengucurkan anggaran 32,6 triliun rupiah dalam pembangunan LRT Jabodebek sepanjang 41,2 km ini. Presiden Joko Widodo juga mengajak para artis dan influencer menjajal LRT Jabodebek pada 10 Agustus 2023 sekaligus memantau langsung kesiapan LRT Jabodebek. Kereta buatan Madiun yang dioperasikan tanpa masinis dengan pengendalian terpusat di depo LRT ini cukup diminati warga. Memiliki 6 gerbong dengan 31 rangkaian kereta, punya daya angkut hingga 500.000 orang per hari. Di sisi lain, angkutan buatan dalam negeri ini punya kelemahan, yaitu kesalahan konstruksi tikungan di Jalan Gatot Subroto. Jalur yang sempit membuat kecepatan LRT harus diturunkan. Kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi, perlu ada yang diperbaiki, yang kita perbaiki. Jangan seneng mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada, karena baru pertama kali.
Pengoperasian LRT juga dinilai belum optimal lantaran banyak kereta yang harus diperbaiki berdampak pada lebih lamanya waktu tunggu. Ya, perbaikan demi perbaikan tak terhindarkan demi meningkatnya kualitas layanan kepada pengguna moda transportasi massal. Perbaikan layanan kereta memang terlihat di sana-sini agar masyarakat bisa menikmati angkutan massal dengan nyaman tak kalah dari luar negeri. Tersedia pula kereta panoramik yang memberi sensasi tersendiri sepanjang perjalanan karena dimensi kaca yang lebar. Belakangan, KAI juga menyiapkan kereta suite class compartment yang didesain untuk memberi privasi kepada penumpang. Informasi berikut ini terkait dengan pembangunan nih pemirsa. Kalau kita ngomongin soal pembangunan, udah pasti jaminan mutu tanggapannya pasti beragam ya. Ada komentar-komentar positif yang mendukung, ada juga komentar-komentar negatif termasuk dengan kritikan-kritikan yang hadir. Apalagi netizen plus 62 ini terkenal jago juara ngasih komentar yang pedes. Seperti salah satu contohnya nih, ada mahasiswa yang mengkritik kampung halamannya terkait dengan jalan yang tidak juga kunjung diperbaiki hingga merugikan masyarakat sekitar. Sampai ujungnya, akibat dari kritikan ini, jalanannya diperbaiki loh, bener keren. Oke, di video kali ini gua mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagak maju. Konten presentasi seorang mahasiswa asal Lampung di Australia bikin heboh. Mahasiswa bernama Bima itu membahas Provinsi Lampung tidak maju-maju dengan kondisi jalan dibiarkan rusak. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Menyusul viral video kritikan soal kondisi Lampung, Bima kembali mengunggah konten melalui akun media sosialnya. Sebenarnya tuh gue di sini baik-baik aja, tapi gue takut orang tua gue loh. Kali ini sembari menangis karena mendapat kabar orang tuanya diintimidasi. Gubernur Lampung angkat bicara dan membantah mengintimidasi keluarga Bima. Ia bahkan meminta bukti jika ada ancaman atau intimidasi terhadap keluarga Bima. Dia kan dari bapaknya itu, bapaknya ditelepon, katanya diceritain Pak Gub yang ngomong dan macam. Nah sekarang kan ramenya akhirnya ke situ Pak Gub. Ada bukti dong. Iya. Nanti kalau proses. Video viral yang mengkritik Provinsi Lampung membuat Bima dilaporkan ke kepolisian atas tudingan menyebar ujaran kebencian. Namun pada 18 April 2023, Polda Lampung resmi menghentikan penyelidikan perkara dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Bima. Ramainya pembahasan konten video Bima tak urung menarik perhatian Presiden Joko Widodo hingga dijadwalkan meninjau jalan rusak parah di Lampung Tengah. Menjelang kedatangan Presiden, sejumlah ruas jalan rusak disulap jadi mulus. Gubernur, Kapolda, Danrem Lampung dan sejumlah pejabat memantau langsung perbaikan jalan. Ternyata Presiden Joko Widodo tidak mendatangi jalan rusak di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Jokowi memilih naik mobil dan menelusuri jalan rusak di Kota Gajah, Seputih Ramah, Lampung Tengah. Presiden menginstruksikan Kementerian PUPR mengambil alih perbaikan jalan di Lampung. Pemerintah pusat menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk perbaikan 15 ruas jalan di Lampung, termasuk dari Kota Gajah hingga Kecamatan Rumbia sepanjang sekitar 70 km. Bergeser ke Bandung, Jawa Barat, perhatian masyarakat tertuju pada Masjid Raya Al-Jabar yang kehadirannya jadi magnet baru. Masyarakat berbondong-bondong mendatangi masjid terapung yang dibangun di lahan seluas 25 hektar dan mampu menampung 50 ribuan jamaah. Masjid juga dilengkapi museum sejarah keislaman di bagian bawah. Namun, tidak semua pengunjung merawat fasilitas masjid dengan baik. Ada yang menjadikan area masjid sebagai tempat membuat konten di media sosial pribadi. Banyak pula yang tidak memelihara kebersihan hingga area masjid dikotori sampah. Bahkan kolam di sekelilingnya digunakan berenang. Patut disayangkan karena masjid sejatinya adalah tempat beribadah. Yang lebih miris, banyak pula Al-Quran yang raib dari tempatnya. Ya mungkin mereka sangat mencintai Al-Quran gitu ya, ingin baca, Al-Qurannya bagus, terus
Wah, kalau dibaca di rumah mungkin lebih nyaman. Tapi itu kan propertinya Al-Jabar, kalau mau beli bisa online, itu buat dibaca di tempat. Demi ketertiban di masjid, pihak Masjid Raya Al-Jabar membuat sejumlah aturan yang perlu dipatuhi pengunjung di kawasan masjid. Berbicara mengenai tempat wisata, pemirsa, pastinya tujuan kita berkunjung biasanya adalah untuk melepas penat, melepas lelah dari rutinitas keseharian kita. Namun tak jarang ada ini yang viral karena suasana liburan sontak berubah menjadi bencana. Jembatan kaca setinggi 15 meter dan panjang 25 meter di objek wisata The Geong, Banyumas, Jawa Tengah tiba-tiba pecah saat belasan wisatawan tengah bersuah foto. Dari 4 orang yang terjatuh, 1 diantaranya meninggal dunia dan 3 lainnya terluka. Sontak objek wisata ini langsung ditutup. Sejumlah petugas dari Polda Jateng menyelidiki penyebab insiden maut. Dari penelusuran, wahana ini ternyata tidak kantongi izin dari dinas terkait dan tebal kaca jembatan yang dipijak hanya sekitar 1,2 cm. Bukan itu saja, wahana ini tidak memiliki sertifikat uji kelayakan dan tidak dibangun ahli konstruksi. Polisi akhirnya menetapkan pemilik wahana jembatan kaca di objek wisata Hutan Pinus Limpakuwus, Kabupaten Banyumas sebagai tersangka karena kelalaian yang menyebabkan kematian. Dia yang mendesain sendiri ya jembatan kaca tersebut, kemudian tidak mempunyai izin, kemudian juga tidak ada standar operasional prosedur. Ada banyak tema yang menjadi buah bibir dan viral di tahun 2023. Termasuk salah satunya yang viral ini nih, permainan lato-lato. Nggak main-main, nggak cuma di dalam negeri tapi ini juga diperbincangkan selebritas mancanegara. Tapi ada juga kisah ibu dan anak yang tinggal di rumah mewah tanpa pasokan listrik. Di awal tahun, masyarakat geger ada seorang ibu dan anak lelakinya bernama Tiko yang tinggal di sebuah rumah mewah terbengkalai. Keduanya hidup tanpa pasokan listrik dan air selama 12 tahun di kawasan Cakung, Jakarta Timur setelah ditinggal sang kepala keluarga. Pasokan air didapat dengan menadah air hujan, sementara kebutuhan sehari-hari dipenuhi dari pendapatan Tiko sebagai satpam kompleks. Bergulir luas, kehidupan Tiko dan ibunya yang dalam kondisi sakit dapat perhatian relawan hingga petugas damkar dan PPSU DKI Jakarta yang bergotong royong membenahi rumah. Rumah di kawasan Cakung ini mengundang rasa penasaran warga yang sengaja mendatanginya. Selain dibersihkan, rumah yang sempat terbengkalai diberi bantuan pompa air hingga pemasangan listrik kembali. Jiwa sosial yang positif ternyata tidak sepenuhnya tumbuh di kalangan masyarakat. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang ibu di desa Jogosatru malah dengan sengaja menyiramkan air seni hingga sampah ke rumah tetangga. Ulah ibu bernama Mas Riah itu terekam kamera pengawas dan sudah berlangsung sejak tahun 2017. Upaya mediasi tidak berbuah manis. Perbuatan tak terpuji itu ternyata dipicu kekecewaan lantaran rumah milik adik Mas Riah dari warisan orang tuanya telah dibeli korban. Tak menemukan solusi, korban melaporkan tetangganya ke Polsek Sukodono hingga Mas Riah menjalani proses hukum. Atas perbuatannya, Mas Riah divonis penjara selama 1 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Hukuman ini lebih ringan dari ancaman perda, yakni 3 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah. Hukuman ternyata tidak membuat Mas Riah kapok. Bebas dari penjara, Mas Riah kembali buang sampah ke halaman rumah tetangganya, bahkan kali ini sambil berjoget. Mas Riah pun kembali berhadapan dengan hukum. Tahun 2023, permainan era tahun 90-an asal Amerika Serikat lato-lato kembali jadi tren di Indonesia. Ya, mainan 2 bola plastik yang terikat tali kembali digandrungi. Meski terlihat mudah, nyatanya permainan ini butuh keterampilan khusus dan tentunya latihan. Permainan yang di negara asalnya disebut Clackers ini juga menguntungkan para pedagang. Bahkan komedian Ucok Baba yang sudah lama tak muncul di layar kaca ikut berjualan lato-lato. Sayangnya, permainan yang viral ini membahayakan dan memakan korban.
Di Kuburaya, Kalimantan Barat, bocah 8 tahun harus menjalani operasi mata karena kena serpihan lato-lato. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, bibir seorang anak sobek kena hantam bola lato-lato yang dimainkan temannya. Selain berbahaya bila dimainkan serampangan, suara yang ditimbulkan lato-lato juga mengganggu konsentrasi, terutama di saat belajar. Hal inilah yang membuat para guru di salah satu sekolah dasar negeri di Jakarta menggelar razia lato-lato kepada siswanya. Bahkan, para pedagang lato-lato diimbau agar tak menjualnya di lingkungan sekolah. Manusia pasti hidup berdampingan dengan flora dan fauna. Tapi masalahnya, kalau hewan buas atau liar masuk ke lingkungan permukiman warga, gimana? Ngeri kan? Wih, besar. Apa kepalanya? Awas, waduh. Allahu Akbar. Petugas Sudin Golkarmat Jakarta Utara dibuat sibuk oleh keberadaan ular di bawah lantai rumah warga di kawasan Muara Baru, Penjaringan. Lantai keramik terpaksa dibongkar untuk mengevakuasi ular yang panjangnya 5 meter. Keberadaan ular memang sangat meresahkan karena termasuk satwa berbahaya. Pendiri sekaligus Ketua Yayasan Ular Indonesia bahkan tewas oleh gigitan ular King Cobra saat memberi pelatihan penanganan ular di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada bulan Februari 2023. Di Grobogan, Jawa Tengah, seorang pemuda juga harus kehilangan nyawa digigit ular kobra saat atraksi bersama ular peliharaannya di kawasan Sendang Coyo, Kecamatan Pulau Kulon pada 25 Juli 2023. Hidung Abdul Munir tiba-tiba dipatuk ular di hadapan penonton. Pemuda 20 tahun itu sempat dibawa ke klinik, tapi dinyatakan sudah meninggal dunia lantaran bisa ular sudah menjalar ke aliran darah. Peristiwa serupa juga dialami seorang pawang ular yang tengah menghibur penonton di Desa Bantar Mara, Kecamatan Cisarua, Sumedang, Jawa Barat. Dipatuk di bagian tangan, pria 63 tahun itu awalnya tidak merasakan sakit. Namun dalam 1 jam korban mengalami sesak nafas disertai kejang-kejang hingga akhirnya meninggal dunia. Berbicara mengenai hewan liar dan buas, tidak cuma ular pemirsa, buaya ini juga mengkhawatirkan karena kerap muncul di area permukiman warga dan juga mendekati kawasan hidup warga sekitar. Nah, ini tidak sedikit pula yang menjadi korban rekaman dari hewan reptil berkaki 4 tersebut. Ada buaya di Kali Bekasi, lumayan gede. Dijom. Viral di jagat maya di awal tahun, seekor buaya sedang berjemur di tepian sungai di Kampung Pangkalan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sontak kemunculan buaya sepanjang 1,5 meter itu mengancam keselamatan warga. Buaya. Di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, buaya yang muncul dekat permukiman bahkan sepanjang 2,5 meter. Warga desa Salun Pangkang berjibaku selama 2 jam untuk menangkapnya. Astagfirullahaladzim. Buaya juga muncul di Kelurahan Pangkal Arang, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Buaya sepanjang 3 meter tiba-tiba naik ke teras rumah yang berada di dekat sungai. Ya Allah. Lah turun. Aduh, ya Allah. Buaya tidak bisa diremehkan. Di Desa Mangut, Pandeglang, Banten, seorang pemancing luka parah diterkam buaya. Kuatnya cengkeraman buaya membuat kaki dan tangan korban patah. Seorang ibu dan anak di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, diterkam buaya sepanjang 4 meter saat mencuci pakaian di Sungai Merbau. Predator buas tersebut ditangkap dan diserahkan ke BKSDA Kisaran. Nah pemirsa, kalau kita ngomongin hewan peliharaan, selayaknya kan kita limpahi kasih sayang penuh cinta gitu ya. Karena gak jarang juga nih hewan peliharaan itu sudah dianggap seperti anggota keluarga sendiri. Tapi ada aja loh yang memperlakukan hewan secara tidak beradab seperti penyiksaan terhadap anjing.
Tindakan tak terpuji dilakukan wanita yang mengendarai motor di Jalan Ciung Wanara dan Pasar Bali. Ia menyeret anjing menggunakan tali. Kelompok pecinta hewan melaporkannya ke pihak berwajib karena diduga melanggar pasal KUHP tentang penganiayaan hewan dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara. Sedangkan kondisi anjing jenis Pomeranian jantan itu dinyatakan stabil setelah mendapat penanganan medis. Tindakan tak terpuji juga dilakukan 3 warga di Nunukan, Kalimantan Utara. Dalam video yang viral, ketiga pria itu menangkap seekor anjing dan melemparkannya ke rawa berisi buaya liar, lalu seolah kegirangan. Tentu saja hal itu menuai kecaman. Ketiga orang itu juga dilaporkan ke polisi agar kejadian serupa tak terulang. Yang juga mengemuka di tahun 2023 adalah penularan virus rabies yang cukup tinggi. Ada ribuan kasus gigitan hewan penular rabies yang terjadi. Beberapa di antara korban bahkan meninggal dunia. Pemberian vaksinasi rabies bagi anjing jadi salah satu upaya pencegahan merebaknya penyakit rabies yang menjangkiti warga di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pada bulan Mei saja, Dinas Kesehatan mendata ada 234 kasus gigitan anjing di 14 kecamatan. Parahnya, 5 orang meninggal dunia akibat terinfeksi rabies. Status kejadian luar biasa wabah rabies juga diterapkan di Sika, Nusa Tenggara Timur. Pasalnya seorang anak balita tewas setelah digigit anjing yang diduga terinfeksi rabies. Kasus suspek rabies hingga menewaskan seorang warga juga terjadi di Goa, Sulawesi Selatan. Hewan liar dan buas sejatinya memang bukan untuk hewan peliharaan. Tapi jika memang Anda ingin memelihara hewan buas, pastinya perawatan dan treatmentnya tidak bisa sembarangan. Jangan sampai kejadian seperti di Samarinda, Kalimantan Timur terulang, di mana seorang asisten rumah tangga tewas diterkam si raja hutan. Nasib malang menimpa seorang asisten rumah tangga di Samarinda, Kalimantan Timur. Ia tewas mengenaskan diterkam harimau peliharaan majikannya. Petaka terjadi ketika korban sedang memberi makan dan membersihkan kandang si raja hutan. Buntut insiden maut, pemilik harimau sekaligus majikan korban ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 5 tahun penjara. Indonesia di tahun 2023 ini mencetak sejarah. Di tahun 2023 ini Indonesia sukses menjadi tuan rumah gelaran FIFA World Cup Under-17 Indonesia 2023 yang diselenggarakan di 4 kota. Ku yakin bisa menjadi bintang, menggapai mimpi bersama Garuda. Gelaran Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung di 4 kota Indonesia, yakni Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Surakarta, mencuri perhatian dunia. Indonesia untuk pertama kalinya sukses menjadi tuan rumah yang baik bagi 24 negara kontestan. Indonesia juga mampu menjawab keraguan untuk menggelar turnamen berlevel dunia. Fantastic hospitality. Warm, people are great. We had over 1,000 volunteers. We had great attendances at the stadium. Almost 500,000 people came to the games. But what did strike all of us, not only me, but all our team, was the way we were welcomed in this country, a beautiful country, Indonesia. Perjuangan Garuda Asia menuai pujian dengan mampu menahan imbang Ekuador yang peringkatnya terpaut jauh. Timnas U17 juga tampil apik, di mana Arkan Kakak mampu melesakkan si kulit bundar ke gawang lawan. Memang rankingnya ini beda. Ekuador itu ranking 38 dan kita 145. Jadi mohon dimaksudkan dilihat. Jadi kami tadi latihan di kita sangat bagus untuk tampilan yang pertama saya kira.
Di laga berikutnya, kedikdayaan Indonesia kembali terlihat dengan menahan Panama 1-1. Gol yang dicetak Arkan Kaka lagi-lagi jadi penyelamat Garuda Asia. Another moment of magic for Indonesia, and just look what it means all around this stadium. Shura. Oh, that's brilliant! Namun pada laga pamungkas fase grup, skuad asuhan Bima Sakti dipaksa menyerah 1-3. Satu gol Indonesia pada laga ini tercipta lewat tendang bebas spektakuler dari Nabil Ashura. Gagal cetak poin penuh membuat laju timnas terhenti di fase grup kompetisi sepak bola kelompok umur yang paling bergengsi sejagat. Kendati laju Garuda Asia terhenti, perhelatan Piala Dunia U17 memberi banyak warna baru bagi sepak bola Indonesia. Untuk kali pertama pula, video assistant referee atau VAR hadir di tanah air. Beragam momen krusial, baik soal pelanggaran maupun keabsahan gol dapat dicetak lebih detail melalui VAR. Di ajang Piala Dunia U17 2023, tim muda Jerman sukses keluar sebagai kampiun. Ini sekaligus jadi trofi perdana Jerman di ajang Piala Dunia U17. Pada partai final, Jerman mampu menaklukkan Prancis. Penentuan juara Jerman diraih dengan melewati drama adu penalti. Trophy in Germany hand. Dari pentas dunia kita kembali ke dalam negeri, kita akan simak lika-liku perkembangan sepak bola tanah air di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang merupakan Ketua Umum PSSI yang baru. Yaakob dan gol! Ramadan Sananta. PSM Makassar memastikan diri sebagai juara BRI Liga 1 2022-2023. Tim Juku Eja mengunci gelar juara dengan memuncaki klasemen BRI Liga 1 dengan 72 poin dari 33 pertandingan. Perolehan poin tersebut tidak terkejar lagi oleh pesaing beratnya Persib Bandung dan Persija Jakarta yang menempati peringkat 2 dan 3. Juara Indonesia 23 tahun, tepuk tangan yang meriah PSM Makassar. Sementara itu, kejutan besar pada ajang BRI Liga 1 datang di penghujung tahun 2023. Bayangkara FC yang sedang berkutat di zona degradasi mendatangkan mantan bintang AS Roma dan Inter Milan, Raja Nenggolan. Tim milik Kepolisian Republik Indonesia itu memberi gaji fantastis kepada Raja Nenggolan, yaitu 5 miliar rupiah sampai kontraknya selesai. Memajukan sepak bola, PSSI sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia terus berbenah. Di bulan Februari 2023, PSSI menggelar kongres luar biasa. Menteri BUMN Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI setelah unggul mutlak saat penghitungan suara. Sedangkan Wakil Ketua Umum PSSI dijabat oleh Zainuddin Amali dan Ratu Tisha. Geliat sepak bola di tanah air tidak hanya terjadi di tingkat kompetisi pemirsa, tapi juga di tengah-tengah anak-anak Indonesia di berbagai daerah. Bahkan pada berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo juga mengajak anak-anak untuk bermain sepak bola. Ada yang menarik dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Biak, Papua, 22 November 2023. Saat itu, Jokowi menyempatkan diri bermain sepak bola bersama warga dan anak-anak. Orang nomor 1 di Indonesia ini bahkan sempat mencetak gol kendati gawangnya kebobolan saat menjadi kiper. Main bola bersama warga juga kembali dilakukan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bahkan masyarakat telah lama berkumpul sebelum pertandingan dimulai. Demikian pemirsa informasi yang kami rangkum dalam Fenomena Viral 2023. Saya Sheila Purnama, sampai jumpa.